Selamat Paskah, dari salib lahir pengampunan, dari kebangkitan lahir pengharapan. Salib yang mempersatukan. Shalom saudara yang terkasih. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Bukan hanya jauh, tetapi hidup dalam permusuhan dengannya. Ada jurang yang tidak bisa kita jembatani sendiri. Namun kasih Allah tidak tinggal diam. Yesus datang untuk memusnahkan kebencian itu. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Seolah-olah satu tangannya meraih kita dan satu tangannya meraih Allah. Namun kedua tangan itu justru dipaku di atas kayu salib. Disitulah rahasianya. Tangan yang terentang di salib menjadi jembatan yang memperdamaikan, mempersatukan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Seperti juga tertulis dalam Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Hari ini ingatlah salib bukan hanya pengorbanan, tetapi pernyataan kasih yang menyatukan. Kita yang dulu jauh, sekarang boleh datang mendekat. Kuasa di balik kematian Yesus. Shalom saudara terkasih. Pernahkah kita menyadari di saat Yesus mati di kayu salib, justru orang mati bangkit? Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 dicatat, Kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. bahkan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini bukan sekadar mukjizat. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di kayu salib, ketika dunia melihat kekalahan, Yesus sedang mengalahkan maut. Kematian yang seharusnya menjadi akhir justru berubah menjadi awal. Kubur tidak lagi tertutup rapat. Maut tidak lagi berkuasa penuh. Artinya jelas, Yesus berkuasa atas maut. Dan kebangkitan itu bukan hanya miliknya, tetapi menjadi janji bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, kalau hari ini ada sesuatu yang terasa mati dalam hidup kita, harapan, iman, atau hati yang mulai lemah, ingatlah, kuasa di balik kematian Yesus masih sanggup menghidupkan kembali. Dari kayu salib hingga kubur kosong, Yesus bangkit, bukti nyata Dia hidup untuk kita semua. Yesus bangkit. Shalom saudara yang terkasih. Pernahkah kita merasa semua sudah berakhir, harapan hilang, jalan tertutup? Itulah yang dirasakan para murid saat Yesus mati di kayu salib. Segala yang dirasa tampak selesai, gelap, tanpa arah. Namun, hari ketiga mengubah segalanya. Yesus bangkit. Kata malaikat itu kepada perempuan-perempuan itu, Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. kematian bukan akhir. Kegelapan bukan menutup cerita. Pengharapan tidak pernah benar-benar mati. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan selalu membalikkan keadaan. Dari duka menjadi sukacita, dari kegagalan menjadi kemenangan. Hari ini, mungkin kita sedang dalam hari kedua. Masa menunggu, masa bingung, masa sepi. Tetapi ingat, hari ketiga pasti datang. Yesus hidup dan bersamanya selalu ada harapan baru. Amin. Janji kebangkitan bagi yang percaya. Shalom saudara terkasih. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kubur-kubur terbuka. Dan setelah Yesus bangkit, orang-orang kudus yang telah meninggal keluar dari kubur dan menampakkan diri kepada banyak orang. Peristiwa ini dicatat dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Ini bukan sekadar mukjizat. Ini adalah tanda bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kebangkitan orang-orang kudus menjadi bukti bahwa kemenangan atas kematian benar-benar telah dimulai. Namun kabar ini tidak berhenti di masa lalu. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, ada janji yang sama.
Dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan, Ketika Tuhan datang kembali, orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. dan di dalam 1 Korintus 15 ditegaskan, Kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. artinya kebangkitan orang-orang kudus pada waktu itu adalah tanda dari janji Tuhan yang pasti digenapi. Suatu hari nanti, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami kemenangan yang sama, kemenangan atas maut. Shalom saudara terkasih, Yesus bangkit dusta disebarkan. Ketika Yesus bangkit, itu adalah kabar terbesar dalam sejarah. Kubur kosong, dan malaikat berkata, Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. kehidupan menang atas maut. Namun ironisnya, di saat kebenaran dinyatakan, justru dusta mulai disebarkan. Para serdadu penjaga kubur tahu apa yang terjadi. Mereka melihat peristiwa yang luar biasa, tetapi mereka memilih menerima uang, lalu menyebarkan cerita palsu. Mayatnya dicuri saat kami tidur. Demi uang, mereka menukar kebenaran dengan dusta. Dampaknya, dusta itu menyesatkan banyak orang. Kebenaran yang seharusnya membawa iman justru tertutup oleh kebohongan. Dan cerita itu terus beredar. Hari ini kita diingatkan, jangan pernah menukar kebenaran dengan keuntungan sesaat. Jangan kompromi dengan dusta, walaupun ada tekanan atau imbalan. Mari kita tetap percaya dan teguh bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh dusta. Terang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Bagi setiap orang yang percaya, kebangkitan Yesus adalah jaminan kemenangan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara terkasih, dusta menyebar tapi kebenaran tetap menang. Dusta bisa menyebar dengan cepat, tetapi kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Setelah kebangkitan Yesus, ada upaya untuk menutupi kebenaran itu dengan cerita palsu. Namun kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Firman Tuhan tetap teguh. Yesus berkata, Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. artinya, kuasa Yesus adalah kuasa yang penuh dan sempurna. Tidak ada kuasa lain yang mampu menandinginya. Alkitab juga berkata, Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. terang kebenaran Tuhan selalu menang atas kegelapan. Bahkan firman Tuhan menegaskan, Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. karena itu, percaya kepada Yesus berarti berdiri di atas kebenaran dan berjalan dalam terang yang tidak bisa dipadamkan. Walaupun dusta beredar dan banyak orang meragukan kebenaran, kuasa Yesus tetap menang. Mari kita tetap teguh dan percaya kebenaran Yesus akan selalu menang, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus turun ke dunia orang mati. Shalom saudara terkasih. Yesus tidak hanya menang atas maut di kayu salib, tetapi ia juga turun ke dunia orang mati untuk membawa keselamatan. Setelah kematiannya, ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang berada di penjara. Firman Tuhan menunjukkan kuasanya melampaui hidup dan mati. Alkitab mencatat, Ia yang mati itu juga telah dibangkitkan, dan ia juga telah memberitakan Injil kepada roh-roh yang berada di dalam penjara. artinya Yesus membawa kemenangan dan kabar keselamatan bahkan ke dunia gelap, menunjukkan bahwa tidak ada tempat di bawah kuasanya yang sia-sia. Yesus turun ke bumi yang paling rendah untuk mengalahkan maut dan dosa. Lalu naik ke surga, menegakkan kuasanya yang penuh atas segala sesuatu. Karena itu, percaya kepada Yesus berarti berdiri di atas kemenangannya, mengikuti Dia bahkan ketika dunia tampak gelap dan tak berdaya. Mari kita teguh dan percaya,
Yesus yang hidup dan menang atas dunia orang mati, memberikan jaminan kemenangan bagi setiap orang yang percaya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak semua yang dimulai bisa diselesaikan, tetapi Yesus menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Di kayu salib, Yesus berkata, Sudah selesai. Itu bukan tanda kekalahan, tetapi tanda bahwa misinya di dunia telah tuntas. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa, menanggung dosa manusia, membuka jalan keselamatan, dan memberikan hidup yang kekal. setelah itu, ia kembali ke rumah Bapa, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, keselamatan untuk kita adalah sesuatu yang pasti. Yesus sudah menyelesaikannya, dan masa depan kita tujuannya sudah jelas. Yesus sudah menyiapkannya. Mari kita percaya pada Yesus yang telah menyelesaikan karyanya di dunia. Apa yang Yesus mulai tidak pernah ia tinggalkan selama-lamanya. Amin. Di balik hari Minggu, Yesus bangkit. Shalom saudara terkasih. Bagi banyak orang, hari Minggu hanyalah hari libur. Namun bagi orang percaya, ada makna yang jauh lebih dalam. Di balik hari Minggu, ada kubur yang kosong. Matius 28 ayat 6 dikatakan, Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. kebangkitan Yesus bukan sekadar peristiwa masa lalu. Melalui kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. karena itu, setiap hari Minggu mengingatkan kita bahwa Yesus hidup. Dan karena Dia hidup, kita memiliki pengharapan yang hidup. Mari datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur dalam ibadah. Sebab Juru Selamat kita benar-benar telah bangkit. Amin. Kemenangan yang sempurna. Shalom saudara terkasih. Tidak semua akhir adalah kekalahan. Dalam Kristus, justru di balik kematian, ada kemenangan yang sempurna. Salib bukan tanda kekalahan. Di sanalah kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Kasih yang mempersatukan, kasih yang menebus. Ketika Yesus mati, seolah semuanya berakhir. Namun di balik kematian itu ada kuasa yang bekerja. Kolose 2 dikatakan, Ia telah menghapuskan surat hutang dan dengan itu ia memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Yesus turun ke dalam kematian, tetapi maut tidak dapat menahannya. Ia bangkit, dan kebangkitannya membuktikan kebenaran tidak pernah kalah, dusta tidak akan menang. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. inilah janji bagi setiap orang yang percaya, bukan hanya diselamatkan, tetapi menerima hidup yang kekal. Karena itu, apa yang Yesus lakukan bukan setengah jalan, semuanya telah selesai dan sempurna. Mari hidup dalam kemenangan itu, sebab dalam Kristus kita tidak lagi hidup dalam kekalahan, melainkan dalam kemenangan yang sempurna.